Halo, perkenalkan nama saya Audrey Salma Karin dengan NIM E1101221060 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Sebelum itu, apa itu teori komunikasi? Teori komunikasi merupakan suatu pemikiran mengenai suatu sistem penyampaian pesan yang di dalamnya terdiri atas komponen-komponen berupa unsur komunikasi. Nah, komponen-komponen tersebut saling terkait demi tersampainya pesan dari komunikator kepada komunikan. Berikut 25 teori komunikasi yang akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Nick Dell pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1945. Teori ini merupakan suatu teori klasik di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitupun sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian, yang ketiga, teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Coates pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa penggunaan media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakan, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, nomor 4, teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh MC Combs dan Shaw pada 1972. Teori ini beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat beranggapan peristiwa itu penting. Dalam hal ini, mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh masyarakat. Kemudian, teori konstruktivisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Pembelajaran yang ini merupakan suatu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. 6. Teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu kompleks, karena manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Yang ketujuh, teori sibernetik. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik ini merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antara sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem ini berfungsi dalam memperhatikan lingkungan,
Penerapan teori sibernetik ini biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Kemudian, yang ke-8, teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan, di mana proses belajar tersebut terdapat 4 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, diskuilibrasi, dan ekuilibrasi. Teori ini yang ke-9, teori ketergantungan. Teori ini fokus dari teori terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa dianggap satu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Di antaranya itu, proses memelihara, perubahan, serta konflik dalam tataran masyarakat, dan masalah perorangan dalam satu aktivasi sosial. Kemudian yang ke-10, teori inokulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh MC Guaire, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratnya, orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terpujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkan tidak siap menyangkal persepsi lawan. Kemudian yang ke-11 adalah teori kultivasi. Teori ini merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Kemudian yang ke-12, teori spiral of silence. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling memengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungan dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Neumann pada tahun 1976. Yang ke-13, teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat memengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang ada di dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada di dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Yang ke-14, teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura
pada tahun 1925, ia mengumumkakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan perilaku lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Dalam teori ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pertama, pembelajaran sosial terdiri atas adanya perhatian dari individu. Yang kedua adalah pembelajaran sosial yang dilakukan melalui ingatan. Yang ketiga adalah pembelajaran sosial yang dilakukan melalui tindakan. Serta terakhir yaitu pembelajaran sosial dilakukan atas motivasi dari masing-masing individu. Yang ke-15, teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasionalnya tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Ia merupakan pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari model penggunaan. Little John menilai ketergantungan seseorang dinilai dari jumlah dan sentralitas tentang fungsi informasi yang disajikan, serta stabilitas sosial. Semakin penting media terhadap individu, semakin tinggi pula nilai dari media tersebut. Yang ke-16, teori birokrasi. Teori ini digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Weber pada tahun 1948 mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Yang ke-17, teori analisis transaksional. Teori ini merupakan bentuk pendekatan psikografi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional di sini dimaksud sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis ini bertujuan mengetahui tingkat efektifnya komunikasi yang terjalin antar individu. Eric Berne pada 1960 adalah pengembang teori analisis ini, yang dinilai sangat cocok untuk digunakan dalam konseling kelompok. Yang ke-18, teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Nah, teori ini, pengharapan nilai ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa nilai dari kepentingan penggunanya. Kemudian, sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini merupakan turunan dari teori uses dan gratification. Yang ke-19, teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetus teori ini diantaranya Auguste Comte dan beberapa tokoh yang lainnya. Pemikiran struktural ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap bahwa masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dan dari bertahannya hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Yang ke-20, teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers pada tahun 1961 menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan yang berisi gagasan-gagasan baru. Nah, teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Dan yang ke-21, teori sikap. Harding dan Wood, dua teorikus ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan perspektif. Menurut Harding, fokus bahasa dari standpoint adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Yang ke-22, teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan teorikus lainnya.
Teori komunikasi 2 tahap ini membahas mengenai efek media massa dan pertama kalinya diterapkan dalam kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Kemudian 23, teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi ini adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksud dengan tujuan menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Kemudian, fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar terciptanya penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi. Kemudian, teori koneksionisme. Teori ini disebut juga dengan teori trial dan error. Menurut teori ini, masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba secara terus-menerus. Kemudian, jika dalam usaha coba-coba tersebut secara tidak sengaja menimbulkan perbuatan yang dirasa memenuhi situasi, maka perbuatan tersebut akan terus diterapkan sebagai salah satu tindakan yang dinilai sangat cocok dalam situasi tersebut. Dan dengan percobaan yang dilakukan secara berkelanjutan, maka perbuatan tersebut menjadi suatu kebiasaan dan semakin efisien untuk diterapkan. Yang terakhir, teori sistematik behavior oleh Hull. Hull mendalami teori ini dalam usaha mengembangkan teori belajar dalam berkomunikasi. Beberapa prinsip yang digunakan memiliki kesamaan dalam prinsip behaviorus yang berdasar adanya stimulus dan respon serta motivasi. Teori ini mengungkapkan bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdesak oleh motif tujuan maksud tertentu harus dimiliki dalam seseorang yang sedang belajar. Kebutuhan tersebut harus ada dalam suatu respon yang dapat diperkuat oleh dasar pengurangan kebutuhan. Kemudian dalam hal efisiensi belajar tergantung pada besar tingkatnya pengurangan serta kepuasan motif. Lalu timbul usaha belajar dari keberadaan respon tersebut. Di sisi lain, setiap objek atau situasi yang dimiliki nilai motivasi tersebut, apabila hal itu berhubungan dengan penurunan terhadap kekurangan pada individu tersebut.